Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andrea. Saya salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Digital, Prodi S1 Manajemen. Saya dari kelas C9 dan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester di mata kuliah Hukum Bisnis. Dan yang akan saya bahas di video kali ini adalah tentang hubungan-hubungan bisnis. Hubungan-hubungan bisnis ini sudah kita bahas di pertemuan ke-14. Di dalam hubungan bisnis ini akan ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu keagenan dan distributor, yang kedua franchise. Yang akan kita bahas di poin pertama itu tentang keagenan dan distributor. Kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Agen itu merujuk pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021. Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang merujuknya. Berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan atau menguasai barang yang dipasarkannya. Sedangkan definisi dari distributor yaitu distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen, yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan atau badan usaha. Jadi perbedaan antara agen dan distributor di sini, agen itu bisa disebut sebagai perantara saja. Jadi perantara antara produsen dengan konsumen. Nanti akan ada order dari konsumen melalui agen, lalu agen menyampaikan kepada produsen, akhirnya nanti produsen mengirimkan produknya langsung kepada konsumen gitu. Sedangkan distributor itu dia bukan perantara, tapi dia membeli barang yang akan dia jual kembali. Jadi dia membeli barang kepada pihak produsen. Setelah barang itu dibeli oleh dirinya, dia akan mendistribusikan barang-barang tersebut ke beberapa pihak yang akan nantinya disalurkan kembali ke konsumen gitu. Poin kedua yaitu ciri-ciri agen. Ciri-ciri agen yang pertama, wilayah pemasarannya tidak terlalu luas. Karena agen ini adalah perantara, jadi dia tidak bisa terlalu jauh gitu jangkauannya. Yang kedua, agen bertindak selaku perantara dagang. Sudah dibahas di poin pertama tadi bahwa agen adalah sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Poin ketiga, agen bertindak untuk atas nama prinsipal. Jadi agen itu memasarkan produk bukan atas nama dirinya, tapi atas nama perusahaan tempat dia ditunjuk gitu. Yang keempat, hukum-hukum antara agen dan prinsipal dirumuskan dalam suatu bentuk perjanjian agen, tidak perlu melakukan pemindahan kepemilikan atau hak atas barang atau jasa yang dikuasakan kepada prinsipal. Jadi agen itu menjual produk yang memang atas nama perusahaannya, jadi tidak pindah menjadi atas nama dirinya. Yang selanjutnya kita akan bahas tugas dan tanggung jawab agen. Ada beberapa poin. Poin pertama itu agen itu bertugas menjalankan perantara untuk menjualkan hasil dari perusahaan tertentu. Yang kedua, bertindak atas nama prinsipal dalam menjualkan barang. Yang ketiga, menjalankan usaha terbatas dalam suatu daerah tertentu, suatu masa atau suatu barang hasil industri. Yang keempat, memberi informasi tentang suatu produk yang dijual. Jadi keunggulan produknya itu apa gitu. Itu adalah tugas agen untuk menyampaikan kepada konsumennya. Yang kelima, menyediakan layanan pelanggan berupa bantuan teknis ataupun konsultasi. Jadi agen ini selain memasarkan, dia juga menawarkan bantuannya agar konsumen lebih paham tentang produk yang akan dia beli gitu. Yang keenam, menentukan serta menetapkan pelanggan atau konsumen prioritas. Oke, poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang tugas distributor. Yang pertama yaitu distributor harus pembeli produk. Jika agen tadi kan tidak ada pemindahan kepemilikan, karena distributor ini ada pemindahan kepemilikan. Jadi distributor harus membeli dulu produk kepada perusahaan untuk dia pasarkan. Yang kedua, setelah dibeli ya tentunya akan menjualkan produknya bisa ke seorang pedagang atau bisa ke konsumen yang akan menggunakan produk atau jasa tersebut gitu. Lalu yang ketiga, klasifikasi produk. Distributor ini bertugas untuk mengklasifikasi produknya. Jadi bisa berdasarkan jenis, kualitas, dan juga ukuran.
Yang keempat, informasi produk. Distributor bertugas untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang manfaat-manfaat tentang produk yang akan dia pasarkan gitu ya. Yang kelima, promosi produk. Distributor juga bertugas untuk mempromosikan produknya. Agar apa? Agar barangnya bisa sampai ke konsumen dan bisa terjual kembali dan akhirnya distributor bisa meraih keuntungan dari penjualan tersebut. Selanjutnya tentang jenis distributor. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu broker atau maklar. Broker ini merupakan perantara pemasaran yang mempertemukan produsen dengan konsumennya dan nantinya akan diberikan upah berupa gaji gitu ya. Terus yang kedua importir. Importir itu merupakan perdagangan yang menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, jenis distributor itu ada komisioner. Komisioner ini merupakan perantara pembeli dan penjual atas nama pribadi dan bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Jadi, seorang komisioner ini akan mendapatkan balas jasa berupa komisi. Yang keempat, agen. Jadi, agen ini termasuk ke dalam distributor. Agen ini merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan. Jadi agen itu bisa disebut sebagai tim marketingnya lah gitu kan, yang memasarkan produknya, tapi kita di sini bukan sebagai diri pribadi tapi sebagai perusahaan. Yang kelima, retailer. Retailer ini merupakan pedagang yang membeli sebuah produk dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumennya. Yang keenam, grosir. Grosir ini merupakan pedagang yang membeli sebuah produk lalu menjualnya kembali kepada pedagang lainnya. Biasanya mereka membeli produk dalam jumlah yang relatif besar. Jadi kalau grosir ini dia membeli produk yang banyak gitu. Kalau misalnya warung ya, grosir warung yang membeli satu produk minuman dengan berdus-dus gitu. Nantinya tim-tim warung kecil yang ada di kampung-kampung akan beli ke grosir tersebut untuk dijual kembali dalam bentuk yang lebih kecil gitu. Jadi lebih satuan gitu dijualnya. Masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu franchise. Franchise ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas atau lebih lengkapnya lagi bebas dari penghambaan. Jadi franchise ini berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri terhadap usaha yang akan dia jalankan gitu. Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba atau franchise ini, franchise merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Ada dalam pasal 1 Angka 1 PP nomor 42 tahun 2007. Ada beberapa karakteristik dasar dari franchise ini. Yang pertama, adanya kontrak perjanjian tertulis. Jadi, saat seseorang mau melakukan franchise akan ada kontrak perjanjian tertulis di awal antara pemilik brand dan juga orang yang mau membelinya dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, franchisor memberikan pelatihan khusus. Jadi pihak perusahaan akan memberikan pelatihan khusus terhadap wirausaha yang akan menjalankan usaha tersebut gitu. Yang ketiga, franchise diperbolehkan menggunakan brand, format atau prosedur reputasi baik yang dimiliki franchisor. Jadi si franchise ini akan membeli brand gitu, membeli nama baik perusahaan, tapi nantinya akan dijalankan oleh dia sendiri. Yang keempat, franchise harus mengadakan investasi dari sumber dana pribadi. Ya tentu, nanti franchise ini akan mengeluarkan dana untuk membeli brand dari perusahaan tersebut. Yang kelima, franchise berhak mengelola bisnisnya sendiri. Jadi saat dia hanya membeli brandnya, ke depannya tentang pengelolaan dananya, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan sebagainya, itu diurus oleh perorangan, oleh sendiri. Yang keenam, franchise membayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatkan dan atas bantuan terus-menerus diberikan oleh franchisor. Franchisor ini nanti akan membantu untuk mempromosikannya. Karena kan sudah brand ternama ya, jadi akan lebih mudah dalam segi pemasarannya gitu.
Selanjutnya ada perjanjian franchise. Perjanjian laba atau franchise paling sedikit harus memuat tentang nama dan alamat para pihak pertama dan pihak kedua. Kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usahanya. Yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. Yang kelima, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh franchisor kepada franchise. Yang keenam, wilayah usahanya. Yang ketujuh, jangka waktu perjanjian. Yang kedelapan, tata cara pembayaran fee atau royaltinya. Yang kesembilan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak asli waris. Yang kesepuluh, penyelesaian sengketa. Yang kesebelas, yang terakhir, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Nah, itu yang sudah kita bahas tentang hubungan-hubungan bisnis. Ada 2 poin tentang agen, peragenan, distributor, dan juga franchise. Kesimpulannya, hubungan bisnis ini berguna untuk memperluas pemasaran. Kenapa? Karena dengan adanya agen, distributor, dan juga franchise, perusahaan akan lebih mudah memperluas brandnya gitu. Bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang jauh, sampai keluar pulau, keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Ini akan berdampak baik untuk perusahaannya karena dianggap sudah berhasil mengelola brandnya karena sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat tentang nama baik perusahaan tersebut. Terima kasih, semoga presentasi kali ini bermanfaat dan juga semoga nilai UAS kita memuaskan. Saya Tiara Andrea, undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.